Berikutnya akan kami laporkan tentang kinerja dari pencatatan perkembangan kasus COVID-19 yang kita catat dengan cut-off time-nya di pukul 12.00 WIB. Sampai dengan saat ini, spesimen yang telah diperiksa sebanyak 178.602 spesimen. Kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen dengan TCM, itu sudah mencapai 849 spesimen. Artinya bahwa kasus yang kita periksa seluruhnya sudah mencapai 132.060 orang. Pada kinerja hari ini kita mendapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 490 orang, sehingga sekarang totalnya menjadi 16.496 orang. Sementara kasus sembuh bertambah 285 orang sehingga menjadi 3.803 orang. Kasus meninggal ada 33 orang sehingga totalnya menjadi 1.076 orang. Sudah 383 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Artinya sudah hampir sebagian besar kabupaten kota kita sudah terdampak. Kasus ODP akumulasi yang kita lakukan pemantauan sebanyak 262.919 orang, PDP 34.360 orang. Oleh karena itu, dari data-data ini mencerminkan bahwa kasus positif, penambahan kasus positif konfirmasi masih terus meningkat. Namun kalau kita lihat sebaran kabupaten kota yang terdampak semakin melebar, semakin meluas. Kalau kita perhatikan per kabupaten kota memang ada 1-2 kabupaten kota yang masih menunjukkan tren dengan penambahan yang semakin tinggi. Namun banyak yang kemudian tren penambahannya sudah tidak lagi eksponensial terlalu tinggi tetapi hampir mendatar, hampir. Ini bagi kita sebenarnya tidak melihat itu, tapi melihat bahwa memang kontak dengan kasus positif tanpa gejala masih terjadi. Oleh karena itu mari bersama-sama kita kembali mengingat tentang bagaimana cara mencegahnya ini. Saudara-saudara, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal di 20 detik sesering mungkin ini adalah menjadi penting. Karena tanpa mencuci tangan kalau kemudian kita menyentuh wajah, mulut, hidung, ini akan menjadi risiko yang sangat tinggi untuk tertular. Oleh karena itu, kalau belum mencuci tangan dengan menggunakan sabun, jangan memegang wajah kita. Kemudian gunakan masker. Gunakan masker jika keluar rumah. Hindari kerumunan. Dan apabila sudah kembali ke rumah, pastikan maskernya segera diganti dengan masker yang baru. Dan cuci masker yang lama. Kemudian jaga jarak di dalam kontak kita secara fisik dengan orang lain. Ini menjadi penting. Oleh karena itu hindari berkumpul berdekatan. Kalau perlu keluar dan tidak terlalu lama. Oleh karena itu kita harus tetap produktif berada di rumah bersama keluarga kita. Tidak melakukan perjalanan kemanapun dan tidak mudik. Kita tidak pernah tahu di luar siapa yang membawa kuman ini, membawa virus ini. Oleh karena itu tetap berada di rumah adalah sebuah pilihan yang bijak di dalam kaitan dengan pengendalian COVID-19 ini. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, bahu-membahu terus-menerus bergotong royong, tidak terputus. Lakukan semuanya dengan disiplin. Basis kita adalah keluarga. Oleh karena itu mari kita melindungi keluarga kita.